Selamat pagi Teruna. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk mengawali aktivitas pagi hari ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, yuk merenungkan firman-Nya. Persiapkan Alkitabnya juga ya dari Efesus 5 ayat 25 sampai 33. Mari kita minta pimpinan Tuhan. Kita satu dalam doa. Puji syukur atas kehadirat-Mu Bapa, kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, bangun dengan hari yang cerah Bapa. Tuhan, sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu, siapkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, tidak konsol atau apapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama membaca Efesus 5 ayat 25 sampai 33. Demikian bunyinya. Hai suami, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskan sesudah ia mencucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi membasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihanilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian pembacaan Alkitab. Renungan pada pagi hari ini diberi judul menyingkirkan penyusup. Hari itu menjelang subuh, suami saya bangun dan pergi ke dapur. Saya melihat lampu dihidupkan, lalu dimatikan berulang kali, sehingga membuat saya heran. Lalu saya teringat pada hari sebelumnya, saya menjerit melihat ada penyusup berjalan di atas meja dapur kami, yaitu seekor hewan kecil berkaki 6. Suami saya sangat tahu ketakutan saya, jadi ia langsung datang dan menyingkirkannya. Pagi itu, ia sengaja bangun lebih pagi untuk memastikan dapur bersih. Dan supaya saya tidak takut, suami saya masuk tanpa rasa takut, dan suami yang sangat luar biasa. Suami saya bangun, mengingat saya dan mendahulukan kepentingan saya daripada kepentingan dirinya. Bagi saya, tindakannya itu melukiskan kasih yang digambarkan oleh Paulus dalam Efesus 5 ayat 25 yang berbunyi, hai suami, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Paulus melanjutkan, suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ayat 28. Perbandingan Paulus tentang kasih seorang suami dan kasih Kristus terpusat dari tindakan Yesus yang mendahulukan kepentingan kita daripada kepentingannya sendiri. Suami saya tahu bahwa saya takut terhadap hewan kecil yang menyusup ke dapur saya. Jadi ia menempatkan kepentingan saya sebagai prioritas. Prinsip tersebut tidak hanya berlaku bagi para suami. Dengan meneladani Yesus, setiap dengan penuh kasih untuk membantu menyingkirkan penyusup, seperti rasa stres, malu, takut, dan rasa khawatir, supaya orang lain tidak dapat hidup terbebas dari semua itu. Pertanyaan untuk direnungkan hari ini, yang pertama, penyusup apa yang mungkin Allah yang ingin teman-teman singkirkan supaya orang lain dapat tertolong? Yang kedua, mungkinkah teman-teman perlu mengizinkan seseorang membantu teman-teman yang menyingkirkan penyusup dalam hidup teman-teman? Silahkan dijawab sendiri ya. Oke, saat teduh di pagi hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Ya Allah, terima kasih atas anak-Mu yang Engkau berikan untuk menyingkirkan dosa yang menyusup.
ke dalam hidupku dan mendamaikanku dengan Engkau. Amin. Jangan lupa bacaan Alkitab setahunnya ya. Adik-adik, dari Yesaya 17 sampai 19 dan Efesus 5 ayat 17 sampai 33. Jaga kesehatan dan kebersihan adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.